Shalom saudara-saudara seiman, terima kasih Anda telah melihat video yang sangat penting ini. Tahukah Anda bahwa akhir zaman itu sudah sangat-sangat dekat? Sudah sangat-sangat dekat. Camkan perkataan saya ini, ingat video ini. Karena suatu hari Anda akan kembali ke video ini. Bahwa kita sebentar lagi akan menggunakan mata uang digital. Ya, itu akan terjadi. Kenapa? Karena itu harus terjadi. Karena di Alkitab sudah mengatakan itu akan terjadi. Karena pengontrolan besar-besaran harus terjadi. Oleh karena itu, Anda harus bersiap-siap. Apa yang harus saya persiapkan? Apakah saya harus mempersiapkan makanan dan sebagainya? Tidak. Yang harus Anda persiapkan adalah hati Anda kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang harus kita siapkan adalah hati kita, makanan rohani, firman Tuhan. Karena itu yang akan penting, itu yang akan menjadi pondasi kita. Karena akan banyak rumah-rumah yang dicobai. Rumah yang terus berdiri adalah rumah yang mempunyai pondasi yang kuat. Bukan rumah yang terlihat mewah, bukan rumah yang terlihat indah, tapi rumah dengan pondasi berlandaskan Kristus. Oleh karena itu hari ini saya akan meluruskan kepada Anda, apakah Kristiani itu? Kristiani itu bukanlah segala macam perbuatan-perbuatan ritual dan sebagainya, tapi Kristiani itu adalah pada hati kita. Tuhan melihat hati, karena hati itu autentik, hati itu benar. Kalau dia jahat, dia jahat. Kalau dia baik, dia baik. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik hati Anda. Jaga hati Anda dengan segala kewaspadaan. Karena di akhir zaman ini akan banyak sekali penyesatan. Anda harus mengerti, orang bisa menyesat atau tersesat itu karena melihat sesuatu yang kelihatannya tidak menyesatkan. Makanya dia bisa tersesat. Jadi lebih baik kalau Anda melihat sesuatu itu, oh itu adalah kult misalnya. Itu adalah sekte jahat. Itu gak usah sesat lagi, kita udah tahu itu jahat. Tapi yang sesat itu adalah yang kelihatan baik 90%, tapi 10%-nya dipelintir. Itu yang berbahaya. Oleh karena itu hari ini saya mau meluruskan kepada Anda bahwa Anda harus mengerti. Kalau Anda bilang Anda adalah orang percaya, kalau Anda bilang Anda adalah orang Kristen, apakah Anda masih menyimpan kebencian, kepahitan di dalam hati Anda? Buat apa kita sia-sia melayani Tuhan? Kita melakukan ini, melakukan itu, tapi hati kita masih mempunyai dendam, mempunyai benci, mempunyai iri hati. Itu sama saja kita berbohong kepada Tuhan. Kita bisa berbohong kepada manusia, kita bisa berbohong kepada diri sendiri, tapi kita tidak akan pernah bisa berbohong kepada Tuhan, karena Tuhan melihat hati kita. Kita bisa mengenakan jas, kita bisa mengenakan pakaian-pakaian yang bagus sehingga kita terlihat melayani, melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi kalau hati kita itu ada iri hati, ada dendam, ada benci, ada kepahitan, bohong itu semua, nonsense. Oleh karena itu hari ini saya mau kasih tahu Anda, Tuhan Yesus turun dari surga ke bumi. Ya, seperti kata teman saya, itu bukan keren-kerenan. Ya, seperti kata teman saya Pak Ferdian, itu bukan keren-kerenan. Tapi Tuhan Yesus turun ke dunia, mati di kayu salib. Itu untuk pengampunan kita. Tuhan itu begitu mudah mengampuni kita. Tapi kenapa kita begitu sulit mengampuni orang lain? Saya tahu Anda sedang melihat video ini. Saya tahu Anda tidak bisa mengampuni dia. Saya tahu. Karena kita semua ini terjebak di dalam satu siklus yang iblis ciptakan. Sehingga kita mengira kita sedang melakukan pekerjaannya, tapi kita sebenarnya sedang mengingkarinya. Itu yang sangat mengerikan. Makanya firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua. Dengan mulutnya dia memuji, dia menyembah aku, tapi hatinya jauh dari aku. Kenapa hatinya bisa jauh? Hatinya menyimpan kebencian, kedengkian, kepahitan, iri hati. Kalau hati kita menyimpan hal seperti itu, bagaimana mungkin kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa connect dalam Tuhan? Oleh karena itu, hari ini saya ingin camkan satu landasan dari Kristiani, dari kekristenan adalah pengampunan dulu. Makanya Tuhan bilang, seluruh hukum Taurat itu bergantung pada kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Banyak dari kita tidak bisa mengampuni sesama. Bahkan banyak dari kita tidak bisa mengampuni Tuhan, menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Tidak bisa mengampuni diri sendiri. Kita makan sampah-sampah dari iblis ini hari demi hari. Sehingga karakter kita berubah menjadi seperti si jahat. Oleh karena itu saya ingin camkan kepada Anda harus ingat, perjalanan Kristiani Anda adalah Anda lahir kembali. Ya. Lahir kembali itu bukan berarti bertobat. Anda lahir kembali. Pertobatan itu adalah proses dari lahir kembali itu. Anda bisa lahir kembali lalu bilang, saya tidak mau jalani proses ini lagi, saya mau kembali ke dunia. Bisa. Oleh karena itu, ketika Anda lahir kembali, maka Anda diperbaharui. Maka Anda harus gunakan kesempatan ini. Pertama adalah untuk mengampuni dulu. Ampuni siapapun itu yang menyakiti hati Anda. Lepaskan pengampunan dari dalam hati. Saat ini saya akan memimpin Anda untuk berdoa. Ikuti perkataan saya, Tuhan Yesus.
Saya hari ini benar-benar dari dalam hati saya mau melepaskan pengampunan untuk si sebutkan namanya. Saya benar-benar mau mengampuni dia dan tidak mau lagi menyimpan kesalahan dia. Saya mau hidup damai. Saya mau hidup di surga. Saya mau diangkat Tuhan. Seperti firman-Mu mengatakan, jikalau saya tidak mengampuni, maka Bapa di surga pun tidak mengampuni. Tetapi jika saya mengampuni, maka Bapa di surga pun mengampuni. Terimalah kuasa urapan Roh Kudus itu saat ini. Terimalah di dalam nama Yesus Kristus. Terima di dalam nama Yesus. Pulihkan hatinya Tuhan. Pulihkan hatinya dari segala yang cemar Tuhan. Dari segala kepahitan, kebencian Tuhan. Biar Roh Kudus Tuhan, Engkau Tuhan yang membimbing hatinya Tuhan. Berikan dia kekuatan Tuhan. Karena Anda tahu tidak, pertobatan itu tidak bisa terjadi. Pertobatan itu tidak dikenal oleh orang duniawi. Pertobatan itu hanya bisa terjadi ketika Anda lahir kembali. Ketika Roh Kudus bernaung atas dirimu. Roh Kudus yang memberimu kekuatan. Kekuatan di dalam hatimu untuk mengampuni. Untuk melepaskan segala belenggu pornografi. Segala belenggu kejahatan. Segala belenggu yang tidak berasal dari firman Tuhan. Hanya Roh Kudus yang bisa memberikan kita kekuatan itu. Oleh karena itu, hari ini bertobatlah. Kekristenan itu simple. Jangan Anda diombang-ambingkan dengan berbagai macam berkat dan sebagainya. Kekristenan itu hanya pada dasarnya hanyalah pertama pengampunan. Ampuni siapapun yang menyakiti hati Anda. Ketika Anda mengampuni, maka Tuhan Yesus mengampuni. Ketika Anda diampuni, berkat dari Tuhan yang tadinya ditutup iblis semua terbuka. Jadi kalau Anda sudah mengampuni, Anda tidak usah pusing yang sebelah sini. Kesembuhan, pemulihan, berkat, damai sejahtera, sukacita, semua itu otomatis akan diberikan kepadamu. Fokus bereskan yang ini aja, pengampunan dulu. Karena Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia untuk mengampuni. Mengampuni kita, maka kita pun harus mengampuni yang lain. Iblis memegang kita di sini. Kita bisa saja adalah hamba Tuhan, tapi kita membenci orang. Kita membenci sini sana. Oleh karena itu lepaskan pengampunan itu.